Semua kita berkata, semua kita berkata, semua kita berkata. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Raja segala Raja. Silakan duduk kembali, saudaraku. Tahun ini Tuhan memberikan kepada setiap kita tema yang jelas. 2014, the year of amazing grace. Tahun anugerah yang ajaib. Dan saudara sekalian, kita sudah memasuki bulan Juni di minggu pertama. Dan subtema bulan Juni adalah grace is strengthened when trouble come. Anugerah memberi kekuatan pada saat persoalan datang. Memang hidup ini, saudaraku, penuh dengan tantangan. Memang hidup penuh dengan yang namanya kesukaran dan kesulitan. Dan justru itulah yang membuat alasan saya dan saudara selalu perlu Tuhan. Katakan amin. Katakan bersama saya perlu Tuhan. 2, 3. Nah, apapun keadaan kita, percayalah bahwa bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong saya dan saudara. Hari ini saudaraku, kita akan belajar dari seseorang pria yang sebetulnya keadaannya sangat menyedihkan. Dia mengalami pergumulan yang berat dalam hidupnya selama 38 tahun. Dia menantikan mujizat. Dia mengharapkan pertolongan. Tetapi saudaraku, selama dia menanti, seolah-olah tidak kunjung datang pertolongan dan mujizat itu. Mungkin ada di antara kita yang hari ini berkata, kenapa hidupku terus seperti ini? Aku mengharapkan Tuhan membalikkan keadaanku. Aku berharap supaya mujizat terjadi atas keluargaku, atas keuanganku, atas kesehatanku. Kenapa seolah-olah masih belum datang? Bahkan kemudian tidak sedikit orang yang kemudian jadi pahit ketika melihat orang lain diberkati, melihat orang lain ditolong, sementara seolah-olah dirinya sendiri tidak ada pertolongan. Saya mau katakan buat siap saudara sekalian, mari jangan pernah kecewa. Tuhan kita Yesus adalah sumber segala mujizat dalam hidup saudara dan saya. Katakan amin. Dan pria yang berusia saudaraku 38 tahun ini, akhirnya mengalami mujizat saat dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Mari kita lihat dalam Injil Yohanes pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Yohanes 5 ayat yang pertama mulai. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi. Dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Dari Galilea dia pergi ke kota Yerusalem. Ayat yang kedua. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba. Kalau Anda tahu bahwa kota Yerusalem tua dikelilingi dengan 2 tembok dan ada 12 pintu gerbang. Dan setiap pintu gerbang punya arti dan makna rohani yang luar biasa. Dan waktu itu Yesus masuk melalui pintu gerbang domba. Dan sebetulnya siapakah sang domba Allah itu? Itulah pribadi Yesus sendiri. Ayat yang kedua saya ulang lagi. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba. Ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Katakan bersama saya Bethesda. 2, 3. Lebih keras, Bethesda. Ada 5 serambinya. Ayat yang ketiga. Dan di serambi-serambi itu berdiri sejumlah besar orang sakit. Tidak hanya 1 orang, tidak hanya beberapa orang, tapi sejumlah besar orang sakit. Banyak orang sakit. Orang-orang buta, orang-orang timpang, orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam tersebut, kolam Bethesda. Kenapa kok mereka menantikan goncangan air di kolam Bethesda? Ayat yang keempat dijelaskan. Sebab sewaktu-waktu, kata bersama saya sewaktu-waktu, 2, 3. Ternyata saudaraku, sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam Bethesda itu dan menggoncangkan air itu. Dan barang siapa yang terdahulu, orang yang pertama, yang terdahulu masuk ke dalamnya, ke dalam kolam Bethesda yang sudah digoncangkan itu, sesudah goncangan air itu, menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Ayat yang kelima. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Sakit lumpuh. Ayat 6. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu
Yesus tahu. Kata bersama saya, Yesus tahu. 2, 3. Apapun keadaan saudara sekalian saat orang lain tidak tahu, tapi kata bersama saya, Yesus tahu. 2, 3. Dan karena ia tahu bahwa ia, orang lumpuh itu, telah lama dalam keadaan itu, telah lama lumpuh, mengalami kelumpuhan 38 tahun. Berkatalah ia, Yesus kepadanya, maukah engkau sembuh? Maukah engkau sembuh? Hari ini juga Tuhan tawarkan buat saya dan saudara. Maukah setiap saudara mengalami kesembuhan? Katakan amin. Maukah saudaraku mengalami mujizat? Kalian bersama saya, mau gitu. Kalian bersama saya, maukah saudara sembuh? Maukah engkau mengalami mujizat? Maukah engkau mengalami pemulihan? Itulah pertanyaan yang Yesus juga tanyakan buat saudara. Katakan amin. Lihat ayat yang ke-7. Jawab orang sakit itu kepadanya, si lumpuh itu. Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku. Aneh. Seharusnya dia bilang, aku mau. Tapi dia jawabannya aneh. Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, ke kolam Bethesda, orang lain sudah turun mendahului aku. Selalu ini si lumpuh sudah lama kalah dalam sebuah kompetisi. Karena yang pertama, orang pertama masuk yang akan sembuh. Ayat yang ke-8. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Ayat yang ke-9 mari baca sama-sama. 2, 3. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Orang lumpuh ini tidak jelas apa penyebab kelumpuhannya. Tetapi saudara sekalian, dia mendengar bahwa ada sebuah jalan pertolongan. Karena dia mendengar di kolam Bethesda, tiba-tiba turunlah malaikat Tuhan, menggoncang-goncang air itu, dan siapa yang pertama kali masuk, orang itu akan sembuh apapun juga penyakitnya. Dengan sebuah pengharapan untuk dia mengalami mujizat. Tapi Anda tahu saudaraku, ternyata sudah sekian lama, kita tidak jelas berapa lama dia ada di kolam Bethesda. Sementara tiba-tiba malaikat menggoncangkan, sementara semua orang berlomba, ternyata dia selalu yang kalah. Dan Anda tahu saudaraku, dia dalam keadaan putus asa. Dia tidak tahu sebetulnya yang sedang datang waktu itu menjumpai dia bukan hanya malaikat, tapi raja segala raja, penguasa segala malaikat, dan penguasa atas seluruh alam semesta ini, namanya Yesus. Saudara sekalian, dan apa yang terjadi? Hari itu, setelah sekian lama dia menunggu, datanglah mujizat dalam hidupnya. Judul khotbah hari ini adalah mujizat masih ada. Katakan amin. Kata bersama saya, mujizat masih ada. Miracle still happen. Mujizat masih ada. Hari ini apapun yang kau alami, mujizat masih ada. Kata bersama saya, mujizat masih ada. 2, 3. Kata bersama saya, miracle still happen. 2, 3. Terus sekalian, kalau Anda lihat belajar keadaan di kolam Bethesda, merupakan gambaran daripada kehidupan di dunia ini. Alkitab berkata di kolam Bethesda penuh dengan orang-orang yang sakit. Lihat hari-hari ini saudaraku di sekitar kita. Ada banyak orang sakit. Tidak hanya sekedar sakit tubuh. Tapi juga saudaraku sakit jiwa. Dan juga sakit rohnya. Anda tahu saudara-saudaraku bahwa hari-hari ini mengerikan sekali di Amerika. Senin kemarin saya sempat ajak keluarga untuk sedikit liburan di sebuah tepi pantai, dan saya begitu syok sekali saudaraku. Ada orang Amerika, pria gemuk besar, saudaraku, dan dia gandeng pria lain Asia, kurus kecil saudaraku. Wah, saya lihat begitu, kaget saudaraku, jijik saudaraku. Itu sakit. Belum lagi yang wanita dengan wanita.
Saudaraku, ada banyak orang sakit di sekitar kita. Dikatakan juga orang-orang yang buta. Tidak hanya buta secara fisik. Berapa banyak orang hari-hari ini sakit di mana mereka buta, tidak punya tujuan hidup yang jelas. Orang-orang yang tidak tahu buat apa mereka hidup. Ada banyak orang yang ternyata buta secara rohani, mereka hidup dalam kegelapan dan belum pernah kenal Tuhan secara pribadi yang adalah terang hidup itu. Alkitab juga berkata penuh dengan orang-orang timpang. Dunia ini ada banyak orang yang hidup dalam ketimpangan, ketidakseimbangan. Ada orang berpikir saya mau sukses dalam pekerjaan, dalam ekonomi, dan akhirnya dia sukses dalam pekerjaan, keluarganya berantakan. Ada orang berkata saya mau sukses dalam keluarga, tapi kena penyakit. Ada banyak orang yang sedang timpang hidupnya hari ini. Dan berapa banyak orang yang sedang lumpuh. Orang-orang lumpuh kata firman Tuhan. Yaitu orang-orang yang tidak berdaya. Orang yang paralyzed. Orang yang sudah tidak lagi mampu untuk mengubah nasib dan keadaannya. Dan kolam Bethesda waktu itu juga saudaraku penuh dengan yang namanya persaingan. Lihat, itu saudaraku persaingan yang mengerikan loh. Orang-orang sakit saudaraku pada lihat dan dekat, berdesak-desakan dekat kolam. Dan tiba-tiba mungkin dorong-dorongan. Dan ternyata ada yang didorong karena belum ada malaikat yang jatuh. Masuk sih, biur. Tapi tidak alami apa-apa saudara. Dan Anda bisa bayangkan yang lumpuh hampir tenggelam saudaraku. Kenapa? Kenapa aku didorong? Akhirnya mereka mulai berhenti nunggu. Kapanpun sewaktu-waktu malaikat datang, jam berapa nggak tahu. Nggak ada schedule-nya. Jadi semua mata memandang. Tiba-tiba malaikat turun. Goyang airnya. Langsung semua lihat. Begitu selesai, siapa yang pertama masuk, itu yang akan sembuh. Anda bisa bayangin, saudara. Itu saya imajinasikan banyak orang saudara rebutan. Dan itu persaingan yang mengerikan. Dan tiba-tiba saudara, ada yang kemudian masuk, biar. Loh, aku nggak sembuh. Kenapa? Karena sudah ada orang lain di sebelah sana. Sudah lebih dulu masuk. Dan Anda tahu saudaraku, ada yang menang, sembuh. Tapi berapa banyak yang kalah. Anda tahu hari-hari ini ada banyak orang yang kalah dalam persaingan. Hidup penuh persaingan, belum di dalam keluarga, belum di dalam pekerjaan, ya kan? Belum lagi di dalam masyarakat, orang banyak bersaing. Dan apalagi sekarang kita dengar tentang capres di Indonesia, mari kita berdoa supaya terpilihlah presiden yang takut akan Tuhan, yang benar-benar sesuai kehendak Tuhan atas Indonesia. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Lihat persaingan sangat mengerikan, saling menjatuhkan dan sebagainya. Sudah lihat bagaimana kehidupan di kerjaan, saling sikut menyikut, saling pakai teori kata, jilat atas injak bawah. Mengerikan sekali saudaraku. Inilah keadaan dunia penuh persaingan dan penuh dengan orang-orang yang kalah. Orang-orang yang penuh dengan kemarahan. Orang-orang yang penuh dengan keputusasaan. Kenapa dia curang? Kenapa dia yang berhasil? Inilah keadaan dunia hari-hari ini. Dan masihkah ada pengharapan di tengah-tengah dunia yang mengerikan ini? Saya bersyukur ternyata Yesus datang hari itu ke kolam Bethesda. Saya mau beritahu di tengah keadaan yang sangat menyedihkan. Masih ada secercah harapan. Itulah Yesus, Tuhan kita. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Dan arti nama daripada Bethesda adalah House of Mercy. Rumah mercy. Ada belas kasihan. Ada kemurahan dari Tuhan. Saya percaya hari ini manusia bisa mengecewakanmu. Ada satu pengharapan, Yesus Tuhan, tersedia mercy of God. Karena Tuhan sanggup menolong saudara dan saya dengan ajaib. Katakan amin, suku. Ketika saya bawa rombongan ke Israel, saya sempat juga bawa ke kolam Bethesda. Dan di kolam itu saudaraku sekarang tinggal puing-puing, digali, karena kota Yerusalem sudah sering kali dihancurkan musuh, ditimbun, dibangun lagi di atasnya, dihancurkan lagi, ditimbun, dibangun lagi di atasnya. Jadi saudaraku aslinya itu masih di bawah dan akhirnya digali. Dan kolam Bethesda sudah tidak lagi ada airnya. Dan sudah saudaraku kering, puing-puing.
Dan kita lihat, ambil foto, tetapi di dekat kolam Bethesda ada sebuah gereja kecil, sebuah kapel, dan yang disebut sebagai gereja Bethesda. Dan kami masuk, saudaraku, saya bawa rombongan dan saya kemudian nyanyi, ajak nyanyi, memuji menyembah Tuhan. Saya lupa hari itu lagu apa. Tapi ternyata waktu kami baru masuk, ada juga rombongan turis-turis dari negara yang lain. Termasuk dari Australia juga ada. Dan ternyata mereka tahu lagu kita. Dan mereka ikut nyanyi. Dan saudaraku, dengan suara yang saling memuji Tuhan dengan segenap hati. Kami nyanyi. Betul saudaraku. Itu kami rasakan hadirat Tuhan yang kuat sekali. Sebagian kita nangis. Dan akhirnya saudaraku kita berdoa. Dan kita minta lawatan Tuhan. Kalau dulu 2000 tahun yang lalu Yesus pernah melawat Bethesda. Dan kami juga berdoa supaya Tuhan melawat dan memulihkan kehidupan kita. Dan Anda percaya sampai hari ini Tuhan bisa menyatakan mujizat. Karena mujizat itu masih ada. Yang sujud tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Siapa mau alami mujizat? Siapa mau alami mujizat dan pemulihan Tuhan? Kata bersama saya mau Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa alami mujizat seperti orang yang lumpuh 38 tahun ini? Yang pertama, saudaraku, lihat rahasia mujizat terjadi. Yohanes 5 ayat yang keempat, saudaraku. Kita baca sekali lagi. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Orang ini sudah menunggu sekian tahun. Dia menantikan sebuah mujizat yang dia lihat dari orang-orang lain. Bahwa yang pertama masuk setelah digoncang malaikat, dia yang sembuh. Dan akhirnya dengan apa yang dia lihat, lama-lama membentuk sebuah konsep berpikir. Oh, kalau mau sembuh, jadi yang pertama masuk ke kolam Bethesda saat digoncang malaikat. Dan yang heran ketika Yesus datang, dan dia adalah raja segala raja, penguasa malaikat, penguasa surga. Dia tidak tahu dan tidak mengerti bahwa hari itu adalah hari mujizat bagi hidupnya. Bahkan kalau Anda lihat cenderungnya agak marah, Tuhan, nggak ada yang menolong aku. Saudara sekalian, rahasia mujizat terjadi yang pertama. Jangan pernah batasi cara Tuhan menolong. Jangan pernah batasi cara Tuhan menolong. Never limit the way God helps. Kenapa, saudaraku? Karena ini orang hanya membatasi Tuhan bisa menyembuhkan kalau aku jadi yang pertama masuk ke kolam itu. Ternyata Tuhan punya banyak cara. Katakan amin. Tanpa perlu dia masuk ke kolam Bethesda, bisa sembuh nggak? Bisa. Saudara sekalian, Tuhan kita adalah Tuhan yang kreatif. Tuhan yang inovatif, kita bersyukur. Kalau Tuhan kita menutun, saudaraku, bayangin seandainya Tuhan menutun, Tuhan ciptakan manusia 5 miliar, 6 miliar di seluruh dunia, semua bentuk wajahnya sama semua. Saudara bisa bayangkan betapa dunia ini tidak ada keunikan. Coba lihat kanan kiri sebentar. Ada nggak yang sama wajahnya dengan saudara? Nggak ada kan, saudaraku? Anda tahu di sekitar berapa miliar penduduk manusia, sidik jari manusia aja nggak ada yang sama. Susunan gigi kita aja nggak ada yang sama. Bayangin, Tuhan kita, Tuhan yang sangat luar biasa kreatif. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin, saudara. Makanya bersyukurlah kalau gigi saudara tutik, metu titik, bersyukurlah, saudara. Karena semua itu keunikan dan keindahan. Katakan haleluya. Bahkan sudah tahu bahwa ternyata setiap helai rambut setiap kita, ternyata itu saudaraku punya perbedaan-perbedaan. Dan mari kita belajar percaya Tuhan kita punya banyak cara untuk menolong saudara dan saya. Tuhan terkadang bekerja dengan cara yang sama, tapi seringkali Tuhan juga bekerja dengan cara yang berbeda. Katakan haleluya. Jangan pernah batasi cara Tuhan menolong saudara.
Ada banyak orang kadang-kadang merasa hatinya gentar, meragukan Tuhan. Ketika dia pikir tempat dia bekerja, itu adalah tempat dia menerima berkat. Anda harus tahu, tempat kita bekerja, kota di mana kita bekerja, bahkan bos di mana Anda bekerja, itu bukan sumber berkat. Itu hanya seperti ibarat keran air. Itu hanya saluran berkat. Kalaupun satu hari Tuhan izinkan ada sebuah pintu keran yang tertutup, percayalah Tuhan punya banyak cara untuk memberkati kita. Masih akan ada banyak keran-keran yang baru yang Tuhan buka buat saudara dan saya. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Ibarat saudaraku mau mencolokkan, mau charger handphone saudara, tiba-tiba Anda masukkan ke sebuah stop kontak. Lah kok enggak ada listriknya? Tapi Anda tahu saudaraku, bukan berarti bahwa Anda tidak lagi bisa tertolong. Anda bisa pindah ke stop kontak yang lain di rumah Anda. Ternyata ada listriknya. Karena ternyata stop kontak itu bukanlah sumber listriknya. Sumber listriknya adalah apa? Itu adalah kabel yang ada koneksinya dengan apa? Kalau di Philadelphia, apa? Piko. Tuhan kita adalah sumber berkat. Kalaupun ada salahnya satu pintu berkat tertutup, percayalah Tuhan masih bisa berkati kita dengan cara-cara yang ajaib. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Ada seorang yang bernama George Muller. Dia lahir di Jerman. Dan Anda tahu saudaraku, satu hari, ini anak nakalnya bukan main. Berkali-kali ayahnya sampai harus menebus dia dari penjara. Berkali-kali ayahnya harus membayar, menggantikan semua pemakaian hotel mewah, semua saudaraku, kekalahan judi yang pernah dilakukan oleh anaknya. Dan George Muller semakin nakal. Dia berkali-kali masuk penjara. Saudaraku, sampai satu hari, ketika dia mulai kuliah di England, ada sebuah kekosongan dalam hatinya. Awalnya dia ejek orang anak Tuhan, orang-orang Kristen, siswa-siswa Kristen yang berdoa diejek, dimaki-maki. Tapi satu hari George Muller merasa kosong hidupnya. Dan akhirnya dia mulai datang kepada anak-anak Tuhan itu. Dan teman-temannya mengenalkan dia kepada Yesus. Dan didoakan. Dan sejak itu dia lahir baru. Dan Tuhan mengubah hidupnya. Dan Anda tahu akhirnya dia serahkan hidupnya untuk mengabdi, melayani Tuhan. Dan Anda tahu saudaraku, dia dipanggil Tuhan dalam sebuah pelayanan yang tidak tersentuh oleh banyak orang. Ada banyak orang tidak mau terhadap pelayanan itu, yaitu apa? Dia mulai melihat waktu itu di England, khususnya saudaraku di kota Bristol. Ada begitu banyak anak-anak yatim piatu yang terlantar. Ada banyak anak-anak yang tidak bersekolah. Dimulai dari rumahnya sendiri. Dia dengan istrinya mulai menampung 30 anak perempuan. Yatim piatu. Dan tanpa ada donatur, dia hanya ajak anak-anak berdoa, baca firman, mengandalkan Tuhan. Dan Anda tahu saudaraku, ternyata Tuhan punya banyak cara menolong. Dan setiap saat akhirnya ada banyak mujizat demi mujizat. Dan semakin berkembanglah pelayanannya. Dan akhirnya George Muller dikenal dengan imannya, dengan doanya. Dan Anda tahu saudaraku, sampai akhirnya dia menutup usia. Dan tercatat lebih dari 10.000 anak-anak yatim piatu yang pernah dilayani, ditolong oleh hidupnya. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara tahu yang menarik begini. Setiap kali kebutuhan untuk memberi makan dan mencukupi semua kebutuhan anak-anak yatim piatu itu, apa yang dia lakukan? Dia latih anak-anak itu untuk beriman kepada Tuhan. Sembayang. Satu hari saudaraku, di meja makan tidak ada makanan. Persediaan di dapur kosong semua. Lalu dia ajak anak-anak itu duduk di meja makan. Mereka suruh bawa piring kosong. Sendok dan garpu. Dan di kursi meja makan mereka semua gandengan tangan sembayang. Nangis sama Tuhan. Minta Tuhan kirim makanan.
Sembayang sungguh-sungguh. Anda tahu saudaraku, dan mereka tidak akan berhenti berdoa sebelum ada mujizat. Terus sembayang. Setelah sekian lama berdoa, tiba-tiba ada yang mengetok pintu tempat tersebut. Lalu ada seorang anak yang membuka, kaget. Ada seorang bawa roti banyak sekali. Lalu ditanya sama Josh Muller, ada apa? Dia bilang, aneh sekali. Pagi ini kami terima orderan pesanan banyak roti jenisnya itu. Ternyata kami salah masak. Ternyata kami salah buat roti jenisnya lain. Dan maukah kalian menerima roti-roti ini? Langsung anak-anak lari nyerbu, makan semua saudaraku. Dan Anda tahu Tuhan bisa punya banyak cara. Tolong setiap orang yang berharap kepada Dia. Satu hari mereka punya makanan, tapi susu untuk anak-anak itu sudah habis. Apa yang mereka lakukan? Sembayang. Tempat botol susu sapi yang kosong mereka bawa. Sembayang. Minta Tuhan buat mujizat. Pagi itu tiba-tiba setelah berdoa, ada ketok pintu lagi. Waktu dibuka, saudaraku, ada seorang sopir truk pengantar susu sapi. Dan ternyata dia bilang begini, mohon maaf, maukah kalian menerima satu truk susu sapi? Loh, kenapa? Karena tadi pagi waktu saya lewat daerah ini, untuk anter, tiba-tiba as daripada roda truk ini patah. Dan ternyata dalam keadaan sudah parah. Saya menghubungi bos saya. Dan bos saya berkata, wah nggak bisa ditolong. Itu susu akan rusak. Di mana kamu? Oh, saya ada di depan panti asuhan. Beri saja semua susu satu truk ke panti asuhan. Tuhan punya banyak cara menolong saudara dan saya. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Dan Anda tahu saudaraku, setiap kali Josh Muller lihat mujizat, alami mujizat, dia teliti tulis di buku hariannya. Dia tulis mujizat apa yang dia alami, tanggal berapa. Dan selama hidupnya, ternyata tercatat lebih dari 25.000 kali mujizat yang dia lihat hasil daripada Tuhan menjawab doa. Tuhan kita punya banyak cara. Tolong saudara dan saya katakan haleluya. Kalau satu pintu tertutup, percayalah Tuhan bisa buka pintu yang lain. Katakan amin. Saya belajar beriman ketika saya mulai melihat ayah saya menjadi hamba Tuhan. Dia jual semua usahanya, bahkan akhirnya hidup dari apa yang ada. Karena waktu itu masih penginjil dan tidak ada gereja yang memberi gaji. Dan kami hidup dengan iman. Dan saudara-saudara, kami melihat sendiri bagaimana Tuhan punya banyak cara menolong. Saudaraku, akhirnya semua uang sudah habis. Sementara waktu itu saya di SMA dan saudaraku, ternyata dana untuk biaya uang sekolah sudah berapa bulan menunggak. Saat saya dan kakak saya sudah hampir di drop out dari sekolah. Walaupun kepala sekolahnya adalah teman baik daripada ayah saya. Dan ayah saya sudah berkali-kali minta mohon maaf supaya diundur. Tapi akhirnya sudah tidak lagi bisa. Dan Anda tahu saudaraku, di rumah juga sudah tidak ada makanan. Hari itu kami sembayang dengan air mata gandengan tangan. Sembayang Tuhan. Engkau Tuhan sumber segala berkat. Engkau Tuhan dengan linaran air mata kami nyanyi. Tiba-tiba saudaraku, ada dokter datang ke rumah. Bayangin saudaraku, biasanya kan kita yang cari dokter. Ini dokter yang datang ke rumah. Terus tanya, cari ayah saya. Dia bilang gini, saya dengar bahwa Pak Henok ini punya karunia untuk khusus orang stres. Loh, karunia apa? Karunia mendoakan orang stres. Karena sudah tahu waktu itu ayah saya akhirnya rajin ke rumah sakit. Baik rumah sakit normal maupun yang tidak normal. Dan doakan dan banyak mujizat. Dan Anda tahu, dokter ini berkata, apa betul ini betul? Akhirnya ketemu ayah saya. Kenapa? Dokter ini bawa anaknya laki-laki. Lulusan luar negeri yang lagi sableng hari itu. Jalan, tes. Kayak orang, ya memang sudah gila. Saudaraku. Apa yang ayah saya lakukan? Doakan. Hari itu mujizat terjadi. Anak itu bisa senyum. Karena ayah saya juga senyum, dia senyum. Saudaraku. Dan didoakan sembuh. Saudaraku.
Anda tahu hari itu dokter memberi berkat. Dan berkat itu bisa buat makan seminggu. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Tapi setelah seminggu habis, hanya sisa beras dan terasi. Seminggu bertahan, hanya makan nasi dan terasi. Makanya saya agak sedikit kepahitan dengan terasi. Dengan linangan air mata sembahyang. Seminggu kemudian, tiba-tiba ada ibu petani, tetangga agak jauh dari rumah kami, berkata, Pak Pendeta, bolehkah mendoakan suami saya? Loh kenapa? Sakit demam tinggi. Ayah saya datang mendoakan. Didoakan sembuh. Akhirnya Anda tahu, berkat mengalir. Kangkung 1 becak dikirim. Minggu berikutnya, makanlah kami sekeluarga. Nasi putih. Apa? Kangkung terasi. Anda ketawa, tapi kalau 2 minggu tiap hari makan kangkung terasi, saudaraku. Saya lihat aja sudah, iya terasi lagi, kangkung lagi, saudara. Anda tahu apa yang terjadi? Dan sejak itu, Tuhan tidak pernah ingkar janji. Berkat demi berkat sampai hari ini. Tepuk tangan yang meriah. Kata bersama saya, Tuhan punya banyak cara menolong saya. Jangan pernah batasi cara Tuhan menolong kita. Yang kedua, rahasia mujizat terjadi, lihat ayat yang ke-7. Jawab orang sakit itu kepadanya, kepada Yesus, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Sementara aku menuju ke kolam itu, tentunya dengan tenaga yang sebisanya. Orang lain sudah turun mendahului aku. Kenapa dia terus kalah dalam persaingan? Karena lumpuh. Yang buta, kakinya normal. Walaupun dia mungkin ada yang buta, sudah bisa bayangkan. Ada banyak orang buta tiba-tiba dengan kocak. Gitu. Malaikat menggoncang itu kolam. Orang buta ada yang lari kenceng, tapi larinya malah menjauh dari kolam. Karena buta. Sementara yang lumpuh kan, dia ngomong sama Tuhan, Tuhan gak ada orang nolong aku. Kalaupun aku berusaha masuk, selalu kalah. Sudah tahu, selama dilakukan itu, dia tidak alami mujizat. Yang kedua, rahasia mujizat terjadi. Jangan pernah andalkan siapapun selain Tuhan. Jangan pernah andalkan siapapun juga selain daripada Tuhan. Never depend upon anyone else except God. Kenapa, saudaraku? Selama dia andalkan kekuatannya sendiri untuk bisa alami mujizat, selama dia andalkan orang lain untuk menolong dia, menggotong dia, memasukkan jadi orang yang pertama setelah malaikat menggoncang air, ternyata dia kecewa. Selama ini mungkin Anda anggap dirimu pandai, dan kau merasa bisa, dan kau merasa berpengalaman, dan kau andalkan kekuatanmu sendiri, atau kau andalkan orang lain. Alkitab berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan mengandalkan orang lain. Saya berdoa biar tidak ada orang yang terkutuk di tempat ini. Tapi firman berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Tuhan itu adil. Tuhan itu mengerti. Coba kenapa ini lumpuh di kolam Bethesda tidak ada orang mau nolong? Kenapa waktu itu tidak ada Bethany City Care? Coba kalau ada Bethany City Care, mungkin teman-teman di samping nungguin. Tiba-tiba kalau kolam goncang, langsung dibantu. Kenapa si lumpuh di kolam Bethesda tidak sebaik nasibnya dibanding seorang lumpuh yang lain. Yang akhirnya punya 4 orang sahabat yang menggotongnya sampai ke rumah di mana Yesus ada membongkar atap. Saudara harus tahu, seringkali Tuhan mendidik kita seolah-olah ada jalan buntu supaya saya dan saudara tidak lagi berharap kepada yang di depan, samping kanan,
samping kiri maupun belakang saudara. Tapi supaya mata kita tertuju ke atas. Dan hanya berharap kepada Tuhan, sumber segala pertolongan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Ada macam-macam tipe orang di sekitar kita. Ada orang baik, ada orang jahat. Ada orang peduli, ada orang cuek sekali. Ada orang suka menolong, tapi juga ada perongrong. Ya kan? Jadi saudaraku, ayo jangan andalkan dirimu. Jangan andalkan orang lain, nanti kecewa. Andalkanlah hanya Tuhan. Dan Tuhan bisa punya banyak cara untuk tolong saudara dan saya. Katakan haleluya. Ada orang bilang begini, kalau Tuhan tidak mau nolong saya, maka saya akan menolong diri saya sendiri. Oh, itu orang sombong sekali. Saudara, jangan pernah andalkan yang lain selain andalkan Tuhan. Makanya begini saudaraku, sebuah pepatah berkata, kalau pegang sesuatu itu, jangan terlalu erat. Supaya tidak terlalu sakit ketika itu diambil. Dalam sebuah hubungan persahabatan, hubungan kerja, hubungan dalam keluarga pun juga. Jangan sampai orang lain lebih melekat di hati daripada Yesus. Karena Tuhan kita, Tuhan yang cemburu. Saudara, saya dalam hidup ini belajar. Saya punya prinsip lebih baik ditinggalkan orang. Yang penting tidak ditinggalkan Tuhan. Ada yang amin. Tapi ada banyak orang lebih baik tidak ditinggalkan orang. Ditinggalkan Tuhan gak ada masalah. Dan itu mengerikan sekali. Percayalah bahwa ketika saudara dan saya hanya andalkan Tuhan. Maka hidup kita seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai. Sementara yang lain alami kekeringan. Lihat hidupmu akan penuh kelimpahan, akan penuh kesegaran dan kekuatan yang baru daripada Tuhan. Katakan haleluya. Yang ketiga, rahasia mujizat terjadi adalah apa? Lihat ayat yang kelima sampai ayat yang 7. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia Yesus kepadanya, maukah engkau sembuh? Maksudnya kalau ditanya, maukah engkau sembuh? Langsung jawab apa? Mau. Saudara mau makan? Saya ulang lagi pertanyaan saya. Saudara mau makan? Belilah di Bethany Cafe. Tapi lihat ini orang ini bilang apa? Ayat yang ke-7. Jawab orang sakit itu kepadanya, kepada Yesus, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu, bla 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 bla. Saya yakin ngomongnya enggak begini. Waktu Yesus tanya, maukah engkau sembuh? Terus dia bilang, Tuhan, tidak ada orang. Enggak mungkin begitu. Orang Solo pun waktu itu kalau ditanya enggak mungkin begitu. Pasti dengan intonasi tinggi dan agak marah. Tuhan, enggak ada orang tolong aku. Enggak ada orang peduli sama aku. Kalaupun aku berusaha sendiri, selalu kalah. Anda tahu enggak? Selama sikap kita seperti orang lumpuh ini, enggak akan ada mujizat. Kenapa? Karena rahasia mujizat terjadi yang ketiga adalah jangan pernah marah terhadap Tuhan. Jangan pernah marah terhadap Tuhan. Never get upset with God. Ada banyak orang hari ini marah dengan Tuhan. Kenapa aku tidak seberuntung yang lain? Kenapa hidupku seperti ini? Kenapa marah dengan Tuhan? Sudah. Ada orang marah sama Tuhan. Mana katanya saya menabur untuk pekerjaan Tuhan. Katanya diberkati. Kenapa saya tidak alami? Anda akan kecewa. Kalau Anda hanya ikut Tuhan hanya karena mau melihat hasil. Karena Anda harus tahu, percayalah semua taburan kita tidak akan pernah sia-sia. Walaupun seolah-olah engkau belum menuai. Kenapa? Karena semakin hebat tanaman yang kau tanam, maka semakin lama engkau harus menunggu tuaian itu. Kalau Anda nanam kacang hijau, langsung besok nuai tauge. Tapi kalau Anda mau nanam buah durian, dan di Kalimantan ternyata durian itu ada yang dalamnya warnanya ungu.
Ada yang warnanya merah kayak darah. Itu di Kalimantan. Karena ada tahu saudaraku, kalau orang nanam durian, nggak mungkin cuman sehari langsung nuai durian. Minimal katanya 25 tahun sampai 35 tahun. Tapi tetap satu hari pasti menuai. Ada orang berkata, saya sudah berdoa sekian lama pendeta, tapi tidak ada pertolongan, tidak ada mujizat. Percuma, marah sama Tuhan. Hari ini saudaraku, jangan pernah marah sama Tuhan. Maaf ya, kita ini kadang-kadang belagu banget sama Tuhan. Ada orang tuh sampai bilang gini, sudah kalau saya nggak ditolong Tuhan, saya tidak akan pernah cari Tuhan, nggak mau ke gereja lagi. Biar Tuhan dan gereja yang rugi. Oh, apa? Tuhan dan gereja yang rugi. Oh, apa? Jujur saudaraku, kalau kita tinggalkan Tuhan, kita tidak lagi ibadah. Saya mau tanya, justru yang rugi siapa? Kita sendiri. Pegang dada masing-masing, jangan marah sama Tuhan. Amin. Saya dulu mengharapkan di Amerika seperti di film Hollywood. Katanya cuman duduk-duduk, ongkang-ongkang kaki, 1 jam $25. Ya sih ada, 1 jam $25. Hanya sekali, 1 jam pecat habis bro. Kenyataannya kenapa hidupku berat? Jangan pernah marah dengan Tuhan. Ada banyak orang lagi pahit. Dan Anda tahu saudaraku, memang seringkali keadaan, kenyataan berbeda dengan yang kita harapkan. Namun Anda harus tetap percaya, di balik semua kenyataan yang berbeda, pasti akan ada berkat, pasti akan ada rencana Tuhan yang terbaik buat saudara dan saya. Dan amin. Kamis pagi, sekitar jam 9 tiba-tiba, saya ditelepon Lydia. Kaget saya. Pak, saya ditabrak. Langsung saya loncat. Dan saya ambil, untung pakai celana panjang. Iya, karena ada teman yang langsung juga datang, tapi lupa pakai celana panjang, celana pendek. Dan ternyata dingin, tapi saya lupa bawa jaket. Karena dingin. Langsung sampai ke gereja. Rupanya mobil minivan gereja yang hijau, yang dijulukin apa? Nah itu Green Hornet. Saya lihat, itu tabrak jelas. Itu kalau Anda lihat fotonya, waduh bodi kanannya, bahasa hokinya remek. Tapi saya nggak ada masalah soal itu, saya lihat Lydia. Saya tanya gimana? Oh nggak apa-apa, cuman dia aja gemetar. Dan agak khawatir kalau sampai ada pecahan kaca yang ditelan. Ya kan? Tapi dia biasa makan buffet kok dan Korean. Kaca ngapain dimakan, ya kan? Tapi saya tetap bilang harus ke rumah sakit check up. Periksa semua. Kalau Anda lihat, waduh, dari mobilnya seharusnya, semestinya pasti luka. Karena cukup parah. Tadi ada yang mengusulkan, Hermanto mengusulkan, Pak kita mungkin perbaiki. Nggak usah perbaiki lah. Jangan sentimental, udah buang aja. Amin. Nanti Tuhan ganti, Mercedes. Amin. Ya. Tapi jujur, pilihan kita. Mau panik, marah, kecewa. Saya belajar gini ya. Saya bilang, Tuhan terima kasih. Minimal dia nggak apa-apa. Ya toh? Lihat satu luka pun tidak ada. Ya kan? Dan Anda tahu, saudara, belajarlah untuk Anda tidak pernah kecewa. Dikit-dikit marah sama Tuhan. Pahit sama Tuhan. Ya ujung-ujungnya. Karena Tuhan tidak kelihatan. Cari yang kelihatan. Pendeta gemuk lah ya jadi sasarannya, saudara. Mari belajar. Kata bersama saya tidak boleh marah sama Tuhan. Amin, saudaraku. Belajar. Lewati apapun tetap tenang. Kalau kita meninggalkan Tuhan, kita sendiri yang rugi. Lihat, keluarga Elimelek dan Naomi. Ketika di Bethlehem kelaparan, maka mereka tidak pernah stay bertahan, tapi malah mereka tinggalkan Bethlehem dan ada di kota Moab. Di negeri Moab ternyata apa yang terjadi? Keadaan mereka tidak semakin baik. Dari orang kaya melarat. Elimelek suaminya mati. Mahlon dan Kilion 2 anak prianya mati. Hanya tinggal 3 wanita, Naomi, Ruth dan Orpa. 3 janda dalam sebuah rumah. Dan Anda bisa bayangkan, sebuah nasib yang tragis. Kenapa?
Karena mereka tinggalkan Bethlehem. Arti Bethlehem adalah rumah roti. Dan bukankah Yesus berkata, aku adalah roti yang turun dari surga. Bethlehem gambaran Yesus sendiri. Seringkali kita marah dan kita tinggalkan Tuhan. Saya mau beritahu, kembalilah ke Bethlehem. Kembalilah ke Yesus. Dia Tuhan yang selalu menolong kita tepat pada waktunya. Katakan amin. Yang terakhir, rahasia mujizat terjadi adalah apa? Lihat ayat yang ke-8 dan ayat 9. Kata Yesus kepadanya, kepada si lumpuh, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Kalau membaca Alkitab itu jangan cuma asal lewat, teliti. Bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Saudara bisa bayangin, apa si lumpuh enggak protes? Tuhan, saya ini lumpuh, bukan buta. Loh ya enggak? Kalau Tuhan ngomong gini, makanlah dan ucapkanlah sesuatu. Nyanyi. Oke, dia lumpuh tapi masih bisa melek, dia bisa makan, dia bisa nyanyi. Lumpuh disuruh apa? Suruh apa? Bangunlah, angkatlah tilammu, tempat tidurnya, dan berjalanlah. Dia bisa protes. Kan gak masuk akal. Lumpuh suruh jalan. Lumpuh suruh berdiri, bangun dan angkat tilam, tidak masuk akal. Justru itu. Kalau Anda mau ikut Tuhan yang masuk akal, tidak ada. Justru Tuhan kita tidak masuk akal. Supaya justru kita alami mujizat yang dahsyat. Katakan amin. Dan Anda tahu, saudara, lihat ayat yang ke-9. Dan pada saat itu juga, setelah Yesus ngomong bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah, saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Saya mau tanya dulu sama saudara. Yesus kan ngomong gini, bangunlah, angkatlah tilammu dan apa? Berjalanlah. Nah, jadi gini saudara. Menurut saudara, orang ini akhirnya mencoba bangun dulu, mencoba angkat tilam dulu, mencoba berjalan dulu baru sembuh, atau sembuh dulu baru langsung bisa angkat tilam dan berjalan? Hah? Kira-kira yang mana? Sembuh dulu. Anda tahu maksudnya? Begini saudara. Walaupun perintah Tuhan, bangunlah dan berjalan. Tuhan, aku masih lumpuh. Tapi walaupun tidak masuk akal, lakuin aja. Maka ayat 9 berkata, lihat, pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Saya mau tanya, yang menyembuhkan siapa? Halo? Yang membuat dia bisa ngangkat tilam siapa? Tuhan. Yang memberi kesembuhan. Yang penting, walaupun tidak masuk akal, tapi kalau itu perintah Tuhan, nurut wae. Jokowi bilang, rook aku ora popo. Amin, saudaraku. Yang keempat, yang terakhir, rahasia mujizat terjadi, jangan pernah meragukan perintah Tuhan. Jangan pernah meragukan perintah Tuhan. Saya butuh kesembuhan, disuruh puasa. Nggak masuk akal enggak? Ya memang nggak masuk akal. Anda tahu saudaraku, Musa di depan Laut Merah, belakang musuh, disuruh angkat tongkat. Masuk akal enggak? Kalau Tuhan ngomong, Musa, segera cari perlengkapan selam. Menyelamlah. Atau Musa, buatlah kapal. Masuk akal. Justru kita ikut Tuhan yang tidak masuk akal. Karena dia Tuhan yang lebih besar daripada logika kata. Dan percayalah, saat engkau taat, nanti Tuhan sendiri yang akan apa? Nolong. Buktinya, disembuhkan Tuhan dulu enggak? Sembuh, baru dia bisa angkat dan berjalan. Sama juga dengan Nuh. Nuh bangun Bahtera berapa lama? 120 tahun. Jadi setelah Bahtera selesai, Nuh itu usianya berapa? Paling tidak lebih dari 200 tahun. Bayangin, saudara, umur 200 tahun itu sudah opa-opa, kakek-kakek. Tuhan ngomong apa sama Nuh? Nuh, bawalah binatang-binatang yang haram sepasang. Binatang yang tidak haram, 3 pasang.
Secara logika sudah mikir sebentar, masuk akal enggak? Kakek-kakek suruh nangkep ayam. Ayam haram atau tidak? Halo, ayam haram atau tidak? Enggak kan? Berarti ayam harus berapa pasang? 3 pasang, berarti 6 ekor. Bayangin kakek-kakek, opa-opa suruh ngejar 6 ekor ayam. Pak Robi sudah mengalami kesembuhan, tapi tak kalau saya suruh ngejar 6 ayam, kira-kira gimana Pak? Yang bener aja dong Tuhan. Aku udah kakek-kakek ngejar 6 ayam. Rusa yang terkenal larinya kenceng. Rusa haram atau tidak? Halal. Ya rusa halal kan. Ya ada di Indonesia tanya, ini makanan apa? Sate babi. Oh ya? Masaknya pakai apa? Oh, pakai minyak sapi. Halal. Bayangin opa-opa no suruh nangkep ngejar 6 rusa. Walaupun tidak masuk akal. Tapi no taat. Anda tahu baca di Alkitab. Siapa yang menangkap binatang-binatang itu? Hah? Baca. Maka Tuhan yang membawa binatang-binatang datang ke Batra. No, cuman tinggal buka pintu. Masuk, kanan, belok kanan, rusa, kamar nomor 10. Ular, kamu, oke. Cuman 2 ya, enggak boleh 3, ya toh? Ya, ular cuman 2, sepasang, ya kan? Haram kan? Oke, kamar nomor paling atas, nomor 9. Ya toh. Kamu gajah, oh ya gajah. Waduh, kamu paling gede ya. Kamar nomor 1. Berapa? Oh 6 ekor. Oke, betul. Karena kamu tidak haram ya. 6 ekor. Saya bisa bayangin. Kadang-kadang perintah Tuhan itu tidak masuk akal. Tapi jangan pernah ragukan perintah Tuhan. Taati saja. Nanti begitu engkau kerjakan, hasilnya tangan Tuhan sendiri yang bela saya dan saudara. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Saya akhiri dengan sebuah kesaksian. Di Indonesia ada seorang ibu, anak Tuhan, pelayanan. Tiba-tiba suaminya selingkuh. Sudah selingkuh, kalau masih pulang mending. Malah nginep di rumah selingkuhannya. Wih. Ini wanita penuh kemarahan, kebencian, kepahitan. Protes sama Tuhan. Kenapa aku sungguh-sungguh sama Tuhan malah begini Tuhan? Anda tahu? Ya datang sama hamba Tuhan ngomong ini. Hamba Tuhan ngomong ini. Kamu harus ngampuni suamimu dan wanita. Hah? Ngampuni? Enak kalau ngomong. Seringkali orang itu kalau gitu. Kalau pendeta ngomong, kamu harus kerjakan ini. Hah? Enak kalau ngomong. Gitu. Ya pendeta juga ngelakuin. Itu saya kadang-kadang orang bantah, protes ya terserah. Yang penting kita ngasih. Dan Anda tahu ini wanita, saudara ngampuni, enggak mau. Wih, dia dendam. Dan selama dia dendam, dia rajin kebaktian. Tapi Anda tahu saudara, tidak ada damai sejahtera. Mukanya penuh kepahitan, hidupnya penuh kebencian. Sampai satu hari, Tuhan mulai bicara lebih lagi. Kalau lu seperti ini terus, hidupmu akan semakin hancur. Dia nangis, dia bilang, aku mau ampuni Tuhan. Dia ucapkan pengampunan untuk suaminya dan juga untuk wanita selingkuhannya. Anda tahu? Sejak dia ampuni, sebuah beban berat lepas. Dia alami damai. Dan tiba-tiba dia punya sebuah pemahaman baru. Dan dia bisa bersyukur dalam segala keadaan. Kan firman Tuhan ngomong bersyukur. Ya kalau enak, lah kalau enggak enak masa bersyukur. Dia belajar bersyukur. Dia lihat apa positifnya. Dan dia ngomong sama temennya, saya bersyukur suami saya selingkuh. Karena berarti suami saya sedang dipelihara oleh wanita lain. Dirawat oleh wanita lain. Sehingga saya bisa bebas beribadah. Temennya sampai kaget, hah? Lu yang benar, kok bisa punya pemahaman begitu? Karena aku belajar bersyukur. Anda tahu? Dia semakin cinta Tuhan. Hidupnya sudah penuh damai, sukacita, tidak lagi penuh kepahitan. Apa yang terjadi? Satu hari, wanita selingkuhan suaminya ternyata didiagnosa sakit kanker sudah stadium akhir. Sudah mau innalillahi. Dan dalam keadaan begitu, saudaraku, tiba-tiba wanita itu mau bertobat.
Dia sadar aku akan mati, masuk neraka. Anda tahu dia mau bertobat. Wanita selingkuhannya itu antar suami ibu itu datang ke rumah ibu itu. Dengan air mata dia bilang, saya kembalikan suamimu. Lalu wanita itu langsung peluk wanita selingkuhan suaminya. Peluk, aku ampuni engkau. Dia peluk suaminya. Dan Anda tahu saudaraku, yang ajaib, wanita selingkuhan itu tidak hanya datang mengembalikan suaminya. Datang dengan segebok sertifikat tanah di pinggiran Jakarta. Apa ini? Kamu harus tahu selama suamimu sekian tahun selingkuh dengan saya. Saya selalu ajari dan saya minta suamimu untuk waktu dia dapat uang kerja supaya juga ikut beli invest tanah. Dan ini segebok sertifikat adalah hasil daripada pembelian tanah selama dia selingkuh dengan saya. Sekarang saya balikkan semua segebok surat ini. Agar ini wanita, tidak hanya suaminya balik, kaya raya mendadak. Karena semua tanah itu ternyata naik harganya daripada waktu dia beli. Dan dia malah bersyukur, terima kasih Tuhan. Gara-gara suamiku, aku titipkan sama wanita lain. Kalau suamiku sama saya, enggak pernah saya bisa mau invest beli, saya boros sekali. Tapi karena dia saya titipkan kepada wanita lain, maka wanita lain mengajar dia investasi tanah. Dan akhirnya hari ini, akhirnya memang wanita selingkuhannya mati. Tapi Anda tahu keluarganya dipulihkan. Dan jadi tuan tanah. Kaya raya, dipakai Tuhan. Dan Tuhan pulihkan, kenapa? Dia mau mengampuni, taat akan firman. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Tapi selesai mendengar kesaksian ini, jangan sampai ada istri-istri yang berpikir, tak titipkan ke siapa ya suami saya. Jangan, saudara. Kesimpulannya apa? Mujizat masih ada sampai hari ini. Jika Tuhan Yesus bisa menyembuhkan orang yang lumpuh 38 tahun, maka Tuhan Yesus yang sama juga sanggup menyatakan mujizatnya bagi kita. Yang katakan amin. Yang percaya katakan amin. Rahasianya apa? Ayo ucapkan sama-sama. Yang pertama, 2, 3. Jangan pernah batasi cara Tuhan menolong. Tuhan punya banyak cara. Amin. Yang kedua, baca. Jangan pernah andalkan siapapun selain Tuhan. Ucapkan yang ketiga, 2, 3. Jangan pernah marah terhadap Tuhan. Yang keempat, jangan pernah meragukan perintah Tuhan. Mujizat masih ada. Siapa mau alami mujizat? Ayo berdiri bersama-sama. Miracle still there.